Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadid Falipi. Sekarang saya duduk di kelas 12, Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Bagan Batu, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menghitung PPh pasal 21. Baiklah, langsung saja kita masuk ke soal PPh pasal 21. Contoh soal perhitungan PPh pasal 21. Bapak Dr. Rangga merupakan seorang dokter spesialis anak dan juga dosen dengan penghasilan sebagai dokter sebesar 30 juta rupiah dan dosen sebesar 5.500.000 rupiah. Dr. Rangga mendapatkan tunjangan istri sebesar 1.500.000 rupiah dan tunjangan anak sebesar 500.000 rupiah per satu orang anak. Setiap bulannya, Dr. Rangga membayar iuran jaminan hari tua sebesar 1,3% dari gaji pokok, jaminan kecelakaan kerja sebesar 2,2% dari gaji pokok, dan jaminan kematian sebesar 2,7% dari gaji pokok sebagai dokter dan dosen. Dr. Rangga berstatus kawin dengan memiliki tanggungan 3. Hitunglah pasal 21 Dr. Rangga. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penghitungan PPh pasal 21 Dr. Rangga. Yang pertama kita mencari gaji pokok. Gaji pokok kita dapatkan dari penghasilan dokter sebesar 30 juta rupiah ditambah penghasilan dosen sebesar 5.500.000 rupiah. Maka gaji pokok Dr. Rangga sebesar 35.500.000 rupiah. Selanjutnya ada berbagai tunjangan. Yang pertama yaitu tunjangan istri sebesar 1.500.000 rupiah. Yang kedua yaitu tunjangan anak. Per satu anak mendapatkan tunjangan sebesar 500.000 rupiah. Karena Dr. Rangga memiliki 3 anak, maka Dr. Rangga mendapatkan sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya kita menambahkan gaji pokok dengan berbagai tunjangan tersebut, maka mendapatkan penghasilan bruto Dr. Rangga sebesar 38.500.000 rupiah. Selanjutnya kita masuk ke pengurangan. Yang pertama, biaya jabatan 5% dikali penghasilan bruto yaitu 38.500.000 rupiah, maka mendapatkan hasil sebesar 1.925.000 rupiah. Namun, sesuai ketetapan yang berlaku, biaya jabatan hanya maksimal sebesar 500.000 rupiah saja. Selanjutnya yang kedua yaitu iuran jaminan hari tua sebesar 1,3% dari gaji pokok. Maka 35.500.000 rupiah dikali dengan 1,3% mendapatkan hasil 461.000 rupiah. Selanjutnya yaitu jaminan kecelakaan kerja sebesar 2,2% dari gaji pokok, maka mendapatkan hasil 781.000 rupiah. Selanjutnya yaitu iuran jaminan kematian sebesar 2,7% dari gaji pokok, maka mendapatkan hasil sebesar 958.000 rupiah. Total dari berbagai pengurangan serta biaya dan iuran-iuran yang dibayarkan oleh Dr. Rangga setiap bulannya yaitu sebesar 2.701.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari penghasilan neto sebulan Dr. Rangga. Untuk mencari penghasilan neto sebulan Dr. Rangga, maka kita mengurangkan penghasilan bruto sebesar 38.500.000 dengan berbagai biaya yang dikeluarkan yaitu sebesar 2.701.000 rupiah. Maka mendapatkan penghasilan neto sebulan yaitu sebesar 35.799.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari penghasilan neto setahun Dr. Rangga. Untuk mencari penghasilan neto setahun Dr. Rangga, maka kita kalikan 35.799.000 rupiah dikali dengan 12 bulan, maka mendapatkan hasil sebesar 429.588.000 rupiah. Maka
Sesuai dengan soal yang telah kita baca tadi, bahwasannya Dr. Rangga telah kawin dan memiliki tanggungan sebanyak 3 orang anak. Maka Dr. Rangga termasuk golongan kawin memiliki tanggungan 3, yaitu 429.588.000 dikurangi dengan 72 juta rupiah. Maka mendapatkan hasil 357.588.000 rupiah. Selanjutnya kita mencari PPh pasal 21 Dr. Rangga. Penghasilan kena pajak Dr. Rangga yaitu sebesar 357.588.000 rupiah. Untuk lapisan yang pertama, kita menggunakan lapisan yang pertama yaitu sebesar 50 juta dikali dengan tarif 5%. Maka mendapatkan hasil sebesar 2.500.000 rupiah. Berikutnya, untuk mencari lapisan kedua, maka caranya yaitu batas dari lapisan kedua dikurangi dengan batas lapisan terbesar yang pertama, yaitu 250 juta dikurangi dengan 50 juta, maka mendapatkan hasil sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya 200 juta rupiah tersebut kita kalikan dengan tarif 15%, maka mendapatkan hasil sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya untuk mencari lapisan yang ketiga, maka kita menggunakan cara yaitu 357.588.000 rupiah dikurangi dengan 200 juta ditambah 50 juta, maka mendapatkan hasil sebesar 107.588.000 rupiah. Selanjutnya 107.588.000 rupiah tersebut kita kalikan dengan tarif lapisan yang ketiga yaitu 25%, maka mendapatkan hasil sebesar 26.897.000 rupiah. Selanjutnya kita tambahkan total PPh 21 terhutang selama setahun Dr. Rangga yaitu sebesar 39.397.000 rupiah. Untuk mencari total PPh 21 terhutang Dr. Rangga selama sebulan, maka 39.397.000 rupiah dibagi dengan 12 bulan, maka mendapatkan hasil sebesar 3.283.083 rupiah. Berikut perhitungan PPh pasal 21 Dr. Rangga dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.